Selanjutnya adalah share screen yang terkait dengan ini. Nah, ini terkait juga dengan pertanyaan Bapak di soal nomor berapa kuis itu. Ilmu pemanasan global atau kita sebut dengan Science of Global Warming. Kita lihat bagaimana, mau baca mana dulu, ya kan? Apakah bagian atas atau bagian bawah, ya kan? Atau bagian kiri atau bagian kanan, ya. Nah, seperti biasa kalau di Indonesia kita baca dari kiri kanan. Kalau dari Arab kita baca dari kanan ke kiri. Nah, itu adalah ya yang di atas unsur-unsur gas rumah kaca. Bayangkan ada CO2, ada CO4, ada N2O, ya. Kemudian pada saat peningkatan dari konsentrasi CO2 akibat revolusi industri yang diawali tahun 1750, ya. Kalau orang Sunda ini babaliat banget ini melihat grafik kayak gini. Sebelah kiri apa, sebelah kiri kanan. Nah, itu kamu nanti jelaskan secara empiris pengalaman kamu kalau melihat grafik ini. Dulu waktu di SMA dipelajari nggak geografi kayak gini? Pelajari, Pak. Pelajari ya. Pelajari. Berarti ya. kamu berarti bisa nah. Tapi kalau IPA tuh enggak kayaknya kalau IPA. Ini Ajis kok keluar masuk dulu, kenapa nih? Error, Pak, jaringannya katanya. Aduh, kesian juga ya. Nanti lapor aja ke Nadiem biar nanti dipasang sana provider khusus. CO2 berasal dari industri, ya. Di situ dikatakan last for decade to century, ya. Jadi beberapa dekade menuju abad ini, ya, beberapa dekade. Dekade itu biasa bisa 20 tahunan itu, ya kan? Jadi kalau misalnya dekade yang pertama mengenai orde lama gitu loh kan, itu bisa 20 tahun lagi orde baru segala macam. Iya nih Ajisnya terpontang-panting juga dia nih. Keluar masuk. Ya, itu juga ada banyak sapi, ya kan, sumber dari metan, ya. Itu man-made itu, ya. CFC juga. Jadi kalau kamu sering menggunakan wangi-wangian, gas semprot itu mengeluarkan juga gas rumah kaca namanya CFC, ya. Atau misalnya kendaraan-kendaraan yang menggunakan freon itu juga. Nah, lifetime dia itu bayangkan tuh sampai berapa tahun itu, 45 hingga sekian ribu tahun itu. Untuk CO4 itu masa tinggalnya di udara, bayangkan, ya. Nah, pada tahun 1750 itu konsentrasi CO2 itu masih 280, ya. Kemudian saat ini sudah 380 di situ. Jadi sudah dalam 650 tahun namanya itu. Highest, lebih tinggi. Highest in 650,000 years katanya di situ, ya. Kemudian kita lihat di sebelah tengah, ya, itu ada namanya ice reflect 90%. Nah, ini yang disebut dengan albedo. Jadi refleksi es, ya kan, seperti di kutub itu merefleksikan 90% dari sinar matahari. Kecil jadinya. Gitu, ya. Kemudian water absorb 90% juga absorpsi. Jadi kalau itu dipantulkan, ya, kalau itu air malah diserap energi itu, ya kan. Makanya sampai sinar matahari itu ke tanaman-tanaman di bawah laut masih bisa, ya, hidup mereka, ya. Kemudian juga solar radiation ada dipantulkan kembali, radiasi balik, ada juga yang diserap. Nah, greenhouse effect-nya, ya, itu adalah greenhouse gases yang berasal, ya kan, dari, ya, limbah pesawat, kemudian gas buang kendaraan, ya,
itu bisa jadi akibat daripada kegiatan manusia man-made, bisa juga di situ ada tertulis natural, jadi alam. Proses alami sendiri menghasilkan gas rumah kaca sebelah kanan, dan perbuatan manusia mengakibatkan peningkatan gas rumah kaca. Untuk yang bagian atas, revolusi industri dimulai 1750, nanti kalian cari di mana dimulainya revolusi industri itu di Eropa, dengan adanya apa, kegiatan apa di situ, ya kan? Nanti bisa kelihatan, ya kan, negara mana mulainya Eropa itu. Kemudian sebelumnya, ya kan, di situ ada kesetimbangan mengenai suhu yang 14 derajat Celcius. Kemudian setelah itu ketidaksetimbangan karena adanya kenaikan suhu menjadi 14,7 derajat Celcius. Bagaimana itu? Jadi 0,7 saja sudah mempengaruhi daripada pola kehidupan di bumi. Ya, ini pertanyaan kedua. Kamu pengalaman secara empiris yang kamu alami saat ini, yang kamu lakukan pada saat ini, ya kan, terkait dengan ilmu pemanasan global. Apapun kamu ceritakan, kamu harus ngapain, bagaimana solusinya, contoh-contoh yang sudah ada, ya kan, semakin tinggi CO2 kenapa, ya, kemudian juga bagaimana proses dari peningkatan itu, kemudian bagaimana cara solusinya yang kamu bisa bicarakan di situ, kita harus ngapain, kita harus hemat energi, khususnya fosil, ya, mengembangkan energi terbarukan misalnya, untuk memulai seperti Greta Thunberg yang kemarin kamu sudah terjemahkan, ya. Baik. Pengalaman berikut adalah, nah ini juga menarik. Ini ada gambar apa nih, Bud? Es. Ya, di mana nih? Puncak Jaya Wijaya. Betul ya. Jadi pengamatan para ahli, ya kebetulan ini BMKG kerjasama dengan Amerika ini, ya kan, ada nama satu universitas, lupa namanya universitas apa, itu pada tahun 1936 kondisinya masih begitu banyak juga esnya sana, salju abadi. Tapi pada tahun 1991 itu makin berkurang atau depresi, makin mencair dia, ya kan? Kemudian 2001 juga lebih parah lagi, ya kan? Sampai sekarang nih 2010, ya. Nanti saya share ada beberapa tulisan dari dokter, ya kan, dari seorang staf kami BMKG itu yang belajar di Amerika, ya kan, makin sedikitnya, Padlan kenapa nih? Makin sedikitnya konsentrasi salju di Papua. Ini contohnya, ya. Hotter, drier, wetter, face the future. Perubahan iklim, tantangan bagi masa depan Indonesia. Ini makin menipis. Jadi nggak ada lagi kita buat wisata ke sana. Ya. Glacier puncak Jaya Wijaya, kapan akan punah? Karena 10 cm per minggu habis. 5,2 meter per tahun hilang. 7 tahun meleleh, ya kan, tutupan esnya. 30 cm per 3 minggu. Gitu. Nah, perubahan iklim dan implikasinya bagi Indonesia. Apa sih sebenarnya perubahan iklim itu? Nah, di slide yang pertemuan kelima Bapak juga sudah jelaskan, ya. Baik dari undang-undang yang ada, ya kan, ada di kami, ada juga yang berdasarkan akademis. Perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca iklim yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Jadi karena ini kita belajar mengenai iklim, artinya tidak cukup 1 atau 5 tahun untuk data iklim yang kita jadikan rujukan. Harus 10 hingga ratusan tahun, ya kan, melihat dari perubahan iklim itu.
Mengapa terjadi perubahan iklim? Nah, ini salah satunya. Jadi, kegiatan atau aktivitas manusia itu mengeluarkan emisi. Ya, kita berkendaraan mengeluarkan emisi. Kita memasang lampu mengeluarkan emisi. Kita melakukan kegiatan bertani mengeluarkan emisi. Gas buang. Terjadilah konsentrasi atmosfer yang terganggu, ya kan? Adanya banyak gas rumah kaca di udara. Kemudian bagaimana kekuatan radiatif itu dipengaruhi oleh, ya kan, keberadaan gas rumah kaca. Kekuatan radiasi itu yang harusnya balik tapi tidak balik, kembali ke bumi. Kemudian terjadi perubahan iklim. Ya, itu penyebabnya. Nah, kemudian ada beberapa data ya yang juga bisa menunjukkan, contohnya seperti ini ya, di mana di sini beberapa indikasi terjadinya perubahan iklim dengan kenaikan temperatur, tanda merah ke atas berarti temperatur naik, indikasinya perubahan iklim itu, kandungan panas laut naik, permukaan laut naik, tapi tutupan salju berkurang, gletser berkurang, luasan lautan es di Arktik berkurang. Nah, itu ada di background-nya, di belakangnya ini. Jadi, sebelum ada tulisan keterangan ini, ada di belakangnya itu adalah data yang menunjukkan naik dan turunnya. Ya kan? Unsur-unsur yang Bapak sebutkan tadi. Begitu juga seperti ini. Perubahan iklim yang terjadi ya kan pada wilayah-wilayah hujan di daratan. Daerah basah akan lebih basah dan daerah kering akan lebih kering sejak paruh kedua abad ke-20. Kemudian selanjutnya, begitu juga indikasi mencairnya gletser dan es yang dipercepat dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dekade terakhir. Begitu juga wilayah Arktik akan bebas es pada akhir abad ke-21. Jadi makin berkurang esnya itu, ya kan, daerah Arktik itu makin sedikit es yang ada di sana, dan itu bisa mengakibatkan tenggelamnya beberapa pulau-pulau kecil. Ya kan, karena bertambahnya es yang menjadi air. Kemudian juga adanya perubahan pH air laut. Global Ocean Surface, pH. Ya. pH yang menunjukkan nilai derajat keasaman dari air laut. Ya. Kalau dia bersifat basah, itu di atas daripada 5,6. Ya, tapi kalau bersifat asam, di bawah 5,6. Jadi kalau misalkan kita minum air hujan yang pH-nya ya kan 4,5 yang sudah berarti di bawah 5,6, berarti hujannya itu sudah hujan asam. Dampaknya kalau kita minum selalu dengan air hujan seperti itu, gigi itu akan rontok, ya kan? Jadi akan tanggal. Itu dampaknya. Kalau kita minum banyak yang bersifat asam. Kemudian perubahan iklim juga ditandai dengan samudra akan lebih asam. pH-nya kecil pada akhir abad ke-21. Itu ditunjukkan pada gambar seperti itu. Begitu juga permukaan laut rata-rata global akan terus meningkat selama abad ke-21. Ya, itu global mean sea level rise. Jadi akan meningkat terus, ya. Nah, ini juga mengenai ya kan tinggi muka laut regional wilayah ya itu akan berubah diproyeksikan pada akhir abad ke-21
yang dijadikan contoh adalah Asia Tenggara. 0.4 until 0.6 meter projected sea level rise around Southeast Asia region. Jadi wilayah Asia Tenggara itu akan meningkat, diproyeksikan kenaikan permukaan laut 0,4 hingga 0,6 meter. Ya. Nah ini pada slide nomor 23 yang untuk tugas individu untuk membaca, ya, mengukur unsur gas rumah kaca, ya kan ada CO2, ada metan di sini, ya. Kamu lihat, kamu baca bagaimana perbedaan antara tahun per tahun peningkatan gas rumah kaca itu, ya. Kamu tulis, kemudian kamu hitung berapa rate-nya, ya. Coba secara statistik, kamu belum belajar ya statistik ya. Bagaimana Y-nya dengan A plus BX-nya, ya. Y sama dengan A plus BX-nya. Berapa kira-kira dia peningkatannya, gitu. Perbedaan antara perubahan iklim dengan variabilitas iklim, kita bisa lihat. Kalau unsurnya itu naik turun, tidak naik terus, itu variabel. Tapi kalau CO2 makin tahun makin naik, trennya, ya, contohnya seperti ini kan makin naik nih. Nah ini indikasi perubahan iklim dia. Tapi kalau dia turun lagi, konsentrasinya misalnya di pertama 280, pada tahun kapan dia 280, itu variabel. Ya, tapi kalau makin meningkat sampai 440 tren CO2, maka indikasi perubahan iklim terjadi. Jadi tidak turun lagi, tidak balik seperti semula. Itu maksudnya, ya. Nah, apa sih akibat daripada efek rumah kaca atau pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim? Di sini dikatakan changing rain and snow pattern. Pola, ya kan, perubahan hujan dan salju, ya. Changing rain and snow pattern. Change in animal migration and life cycle. Perubahan migrasi khususnya burung, ya, dan siklus hidupnya, ya. Yang tadinya dia berada pada lokasi tertentu yang basah, mungkin dia akan mencari daerah yang kering. Kemudian stronger storm. Ini yang juga makin kuat badai, ya. Contoh yang kemarin kejadian di Laut Cina Selatan, khususnya wilayah-wilayah di atas Filipina dengan adanya badai tropis Goni, dan yang saat ini sedang berlangsung Famco, ya. Di Indonesia juga pernah terjadi, ya kan, di ekor-ekor daripada perjalanan wilayah Indonesia itu sebelah selatan daripada lintang kita, yakni beberapa siklon tropis namanya Durga, Cempaka, Dahlia, ya. Juga yang mengakibatkan pemanasan global adalah, ya kan, yang mengakibatkan efek yang ditimbulkan adalah damage koral, rusaknya koral, ya kan. Kalau kita melihat di beberapa pesisir pantai, ada batu-batu karang, ya. Nah, Bapak 4 bulan nih belajar apa karang itu di Australia, ya kan? Mempelajari karang itu tahun 99 apa 97 maksudnya. 96 97 ya. 97. Nah, kemudian meningkatnya sea level. Peningkatan dari muka laut, sea level, ya. Yang tadi dikatakan di atas 0,4 sampai 0,6 meter itu di Asia Tenggara sea levelnya. Kemudian juga memanasnya samudra atau laut, warmer ocean, ya. Juga change in plant life cycle, jadi perubahan kehidupan tanaman. Nah, Bapak yang nggak tahu nih, thawing permafrost, nah, kamu cari nih, apa sih yang permafrost, kalau nggak salah di slide berapa tuh untuk pertemuan ke ini Bapak pernah munculkan mengenai permafrost ini, tapi Bapak lupa apa ini, ya.
Kemudian less snow and ice. Ya seperti di Puncak Wijaya, berkurangnya ya kan salju dan es. Kemudian more drought and wildfire. Ya, makin bertambahnya kekeringan dan kebakaran hutan. Ya, untuk perkotaan higher temperature and more heat waves. Ya kan, temperatur makin meningkat tinggi dan lebih sering terjadi gelombang panas. Gitu. Ya, nah, selanjutnya, wah ini agak susah nih, kita lewatin aja. Ini dampak daripada kenaikan 1 derajat suhu, 1 derajat, 2 derajat suhu terhadap kehidupan kita, ya. Kemudian peningkatan daripada yang atas ini konsentrasi CO2, ya. Begitu juga yang bawah. Ini adalah perbedaan CO2 konsentrasinya di beberapa lokasi, ya kan? Ada di Giawi Kota Tabang di Sumatera Barat, ada di global di dunia, dan ada di Mauna Loa, ya, di Amerika, Hawaii Island, ya. Nah, ini resiko dan dampak pemanasan global, ya kan, ada dibagi dalam beberapa zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, ya kan. Resiko dan dampaknya zone 5, risk of irreversible large scale and abrupt transition. Nah, itu tingkat itu. Nah, dampak perubahan iklim terhadap produksi padi. Nah, itu ya kan. Nah, ini udah dampaknya. Enggak usah lah. Ya. Lanjutan kita adalah, nah, kesemuanya itu berpulang kepada unsur-unsur cuaca iklim. Jadi, pemanasan global dan perubahan iklim itu tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi dari unsur-unsur yang Bapak tampilkan seperti ini. Ya, ini